La tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Tidak akan kena sedikit pun fitnah selama adanya bumi dan langit. Selama adanya bumi dan langit. Artinya selama dia hidup jauh dari fitnah. Disitulah orang yang hatinya seperti ini, semakin dia salat malam, apa yang terjadi? Terisi, naik iman. Baca Quran, naik iman. Zikir, naik iman. Silaturahim, naik iman. Begitu orang membawakan masukan fitnah, gosip bermacam-macam, tolak. Tidak bisa masuk. Oh maaf, saya tidak ikut urusan itu. Ada yang lebih penting bagi saya, selamat dari neraka. Assalamualaikum. Itu yang harus kita berjuangkan bersama. Karena demi Allah Bapak Ibu, dunia ini sangat singkat. Berapa tahun umur kita? Malam ini kita bisa sama-sama mendengar dalam majlis ta'lim, tapi kita tidak tahu besok apa yang kita hadapi. Oleh karena itu kita benar-benar menjaga keikhlasan kita, membuktikan tujuan kita adalah ridha Allah semuanya, karena Allah sudah menawarkan siapa yang menjual diri untuk agama Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah menawarkan seorang mukmin yang menjualkan diri untuk agama Allah akan dibalas oleh Allah dengan surga selama-lamanya. Allah yang menawarkan. Dan kalau kita menerima tawaran Allah, berarti kita benar-benar sungguh lahir batin menjadi hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba harta. Dan saya selalu sampaikan kepada jamaah, tidak boleh lagi kita berkata tidak enak sama orang, tidak enak sama ustaz, tidak enak sama orang tua, sama keluarga. Yang kita harus rubahkan, saya sudah tidak enak lagi sama Allah, tidak enak lagi sama Rasulullah SAW. Kira-kira sampai kapan? Saya hampir 4 tahun di Indonesia. Yang membuat saya bertahan dan insya Allah tetap berjuang sampai mati, karena saya melihat banyak tanda kebaikan Bapak Ibu. Ada cahayanya, ada cahaya, ada kalbu nuraninya, ada, cuma sedikit tinggal diarahkan kepada siapa? Allah. Itu yang membuat saya selalu, biarpun cobaan, ujian dan begitu kondisi Indonesia, bermacam-macam soalan, ekonomi, politik, sosial, kesehatan, banyak persoalannya, tapi tidak pernah ada rasa muncul dalam hati saya rasa putus asa, karena saya yakin semuanya di tangan Allah. Bisa ada satu saat dengan segala perjuangan kita dan ikhlas, Allah akan bukakan hati kita dan luas-luasnya dapat rahmat Allah dan ihdinas siratal mustaqim. Semuanya kun fayakun selesai. Bisa satu malam Allah kasih hidayah kepada seorang, Allah jadikan orang itu berguna bagi umat. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, ada satu orang datang hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, tapi terhitung bukan satu orang, tapi dihitung sebagai satu umat. Padahal dia satu orang dibangkitkan, dihitung sebagai umat. Karena dia berjuang untuk umat, Allah bangkitkan dia sebagai satu umat sendiri. Begitu luar biasa. Allah juga menghargai semua perjuangan kita. Oleh karena itu tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu saya selalu mengajak jamaah, ayo mari sama-sama kita buka halaman baru sama Allah. Sungguh dunia ini sangat singkat, jangan harap hidup panjang lagi. Hitungkan hanya berapa hari yang tersisa. Berapa hari Bapak Ibu, apa yang kita sisakan tidak tahu. Apakah kita dalam sisa berapa hari yang akan datang mau menghadapi Allah membawa bermacam persoalan. Kalau kita mau naik pesawat, dibatasi barang kita membawa masuk pesawat, betul enggak? Kira-kira pernah Anda melihat seorang bawa 5 tas
atau koper yang besar, dia mau masuk pesawat, ditahan, mau kemana ente? Ini masukin bagasi pak. Tidak, saya mau naik pesawat, harus saya bawa semua. Mana bisa? Tidak bisa. Supaya ente terbang enak dan nyaman buat penumpang yang lain, harus ente ringan. Begitu juga kalau kita mau menuju ke akhirat, jangan membawa beg dosa, barangnya dosa banyak, membebani dan memberatkan kita. Nanti susah lewat as-sirat menuju surga Allah, ternyata barang dosa kita terlalu banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Dosa kita membawa kita tenggelam dalam neraka. Harus kita meringankan diri supaya kalau kita pas menaruh kaki di atas sirat, enteng, ting, langsung masuk ke surga Allah. Padahal jarak perjalanan di atas sirat 100 tahun. Tidak ada cahaya di sana. Yang menjadi cahaya bagi kita adalah cahaya wudu dan salat. Bahagia seorang yang selalu menjaga wudu, karena Rasulullah SAW bersabda, la yuhafidhu ala al-wudu'i illa mu'min. Tidak menjaga wudu setiap saat kecuali orang mukmin sempurna iman. Tidak ada salat, wudu. Mau tidur, wudu. Mau kerja, wudu. Dalam keadaan wudu selalu. Jadi tidak perlu cari wudu lagi, karena selalu dalam keadaan wudu. Ini tanda iman, bukan main-main. Iman yang sempurna menjaga wudu. Dan nikmatnya luar biasa. Hati yang hitam, Rasul menggambarkan, ada gelas kosong. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, saya senang kalau melihat membaca hadis. Itu makanya belajar bahasa Arab Bapak Ibu. Banyak manfaat. Banyak manfaat memahami bahasa Arab, tidak perlu diterjemahkan Quran. Begitu kita baca sudah terbayang gambaran daripada makna itu. Hadis pun sayang sekali kalau kita membaca satu hadis tapi tidak faham tujuannya, diterjemahkan pun belum mengerti. Qalbun aswadu murbadan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Kalbu yang hitam demi titik hitam, titik hitam, titik hitam, lama-lama jadi hati hitam yang dinamakan qalbu ran. Ran sudah tertutup dengan ran. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak bisa membedakan ma'ruf dengan munkar. Malah lebih bahaya di antara mereka yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Begitu dinasihatin, kata Rasulullah, kalkuzi mujakhiya, seperti gelas terbalik. Kira-kira sampai hari kiamat, kalau saya mau isi gelas ini, bisa nggak terisi? Bisa nggak terisi? Terisi. Na'udzubillah, kalau kita sudah punya hati seperti ini, tertutup, diberikan ancaman Allah, ingatkan mati, biasa. Dibawakan ke kuburan, jadikan tempat hiburan, malah tempat bacaran kuburan itu. Sudah. Na'udzubillah. Ini apa obatnya? Yang ini apa obatnya? Tidak ada. Hanya Allah saja. Tidak ada yang bisa obati, hanya Allah yang membalik hatinya dan menerangkan kehidupannya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang hatinya sudah seperti itu. Na'udzubillah. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, lindunilah saya dari hati yang berpaling. Lindunilah saya dari hati yang berpaling. Malah kita berharap memiliki hati yang selalu maju, selalu sami'na wa ata'na.
la ya'rifu ma'rufan wa la yunkir munkaran illa ma ushriba min hawa. Dia tidak akan mau menerima kebenaran, tidak menerima nasihat atau tidak menerima masukan kecuali apa yang dia mau dengan hawa nafsu. Ya udahlah, kalau Syekh Ali cocok, adalah. Itu aja, dia hanya hawa nafsunya, itu aja yang dia ikuti. Tapi beda sama seorang karena dia selalu menjaga, selalu luar biasa perjuangannya, luar biasa ikhlasnya, dan dia sudah menjualkan diri, hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Wa qalbun abyadu kassafa, hati yang putih, bersih, terang. La tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard, tidak akan kena sedikit pun fitnah selama adanya bumi dan langit. Selama adanya bumi dan langit, artinya selama dia hidup jauh dari fitnah. Disitulah orang yang hatinya seperti ini, semakin dia salat malam, apa yang terjadi? Terisi, naik iman. Baca Quran, naik iman. Zikir, naik iman. Silaturahim, naik iman. Begitu orang membawakan masukan fitnah, gosip bermacam-macam, tolak, tidak bisa masuk. Oh maaf, saya tidak ikut urusan itu, ada yang lebih penting bagi saya, selamat dari neraka. Assalamualaikum. Sudah selesai. Itulah yang akan terlindungi dari macam fitnah. Sampai telinga pun dia tidak bisa terima gosip, lidahnya pun tidak bisa mengucapkan apa-apa yang membawa fitnah, mata pun dia tidak memberikan tanda dari mata, sebagaimana firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Tahu itu humazatul lumazah apa? Hah? Neraka. Apa itu neraka? Neraka humazah ya? Wailun, Allah memberikan ancaman bagi dosa mata. Kadang-kadang kita tidak mendengar fitnah dan kita tidak suka membawa fitnah, tapi memberikan tanda mata. Maksudnya tanda mata apa? Kalau kita tidak senang sama seorang, kita tunjukkan kepada kawan kita. Ini kan hal kecil, tidak ada arti ini apa. Jadi seolah-olah kalau ada orang datang, supaya kalau kita bicarakan pasti dengar, supaya dia diresponin, jangan dengarin ini. Kata Allah, wailun likulli humazatil lumazah, akan disiksakan di tempat wail. Wail sendiri satu tempat, satu kampung dalam neraka, namanya wail. Itu diberikan nama kampungnya, nama wail. Neraka sendiri berlindung kepada Allah 7 kali dalam sehari dari siksa wail. Padahal wail dalam neraka sendiri. Tapi ini khusus VIP, kampung VIP, untuk pelayanan luar biasa. Di antaranya humazatul lumazah.